Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Afirensa dengan NIM 2401700081. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Sistem Komputer kelas A1. Di sini saya akan membahas konsep keamanan pada sistem operasi serta manajemen user, firewall, dan update sistem. Apa itu keamanan sistem operasi? Sistem operasi atau OS berfungsi sebagai penjaga gerbang utama komputer. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa hanya entitas yang berwenang atau pengguna atau program yang dapat mengakses dan menggunakan sumber daya di dalamnya, seperti memori, disk, dan perangkat input-output. Keamanan OS berfokus pada tiga pilar utama. Yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality, menjaga data sensitif agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada integritas atau integrity, memastikan bahwa data dan sistem tidak diubah secara tidak sah atau tidak disengaja. Yang ketiga ada ketersediaan atau availability, menjamin bahwa sistem dan sumber dayanya selalu dapat digunakan saat dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Selanjutnya ada komponen esensial dalam keamanan OS. Keamanan sistem operasi dibangun di atas beberapa lapisan mekanisme kontrol yang bekerja secara simultan untuk melindungi lingkungan komputasi. Yang pertama ada autentikasi, yang kedua ada otorisasi, yang ketiga ada audit atau pencatatan, yang keempat ada enkripsi, dan yang kelima ada firewall dan pembaruan. Selanjutnya ada strategi kunci, manajemen user dan akses. Manajemen user yang efektif adalah fondasi keamanan, menerapkan prinsip akses terkecil atau principle of least privilege. Mengapa setiap orang harus memiliki akun sendiri? Yang pertama ada isolasi sumber daya, file pengaturan dan riwayat penjelajahan setiap pengguna tetap terpisah dan aman dari pengguna lain. Selanjutnya ada akuntabilitas, aktivitas yang mencurigakan dapat dilacak kembali ke akun pengguna yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada kontrol administrator. Administrator atau admin memiliki wewenang penuh untuk menambah, menghapus, atau membatasi izin pengguna standar user atau pengguna tamu GUIS. Contoh di Windows, Anda dapat mengelola akun melalui setting akun familiar dan outer users untuk memisahkan akun kerja dari akun pribadi atau anak. Selanjutnya ada praktik terbaik dalam mengelola user. Berikut adalah contoh perintah dan pertimbangan praktis untuk mengelola pengguna pada sistem operasi populer. Yang pertama ada manajemen user di Windows. Di lingkungan Windows, perintah net user, nama atau user, password, add melalui command prompt dapat digunakan untuk membuat akun baru secara cepat. Selain itu, grup kebijakan lokal memungkinkan pengaturan hak istimewa yang sangat detail untuk setiap grup pengguna. Yang kedua ada manajemen user di Linux atau Unix. Sistem berbasis Linux mengandalkan perintah sudo, add user, nama, user, dan user mode. Hak akses file dikelola melalui perintah chmod dan chown. Pengaturan ini memastikan bahwa bahkan pengguna standar tidak dapat merusak file sistem kritis. Yang ketiga ada prinsip akun tamu. Membuat akun tamu atau akun terbatas adalah solusi yang baik untuk keamanan. Akun ini tidak memiliki izin untuk mengakses file pribadi Anda atau menginstal aplikasi, menjaga integritas sistem dari pengguna sekali. Berikutnya ada firewall, pagar pertahanan jaringan. Firewall berfungsi sebagai lapisan kontrol antara jaringan lokal Anda dan internet atau jaringan lain, memeriksa semua lalu lintas data yang masuk dan keluar. Yang pertama ada mekanisme penyaringan. Firewall menganalisis paket data berdasarkan aturan yang ditetapkan. Port, alamat IP, protokol. Jika paket melanggar aturan, ia akan diblokir. Yang kedua ada jenis firewall. Ada dua jenis, software firewall seperti Windows Defender Firewall yang melindungi satu komputer dan hardware firewall, perangkat router atau gateway yang melindungi seluruh jaringan. Selanjutnya ada perizinan aplikasi. Saat Anda menginstal aplikasi baru yang perlu terhubung ke internet, firewall akan meminta notifikasi allow access. Ini adalah langkah penting untuk mengontrol program mana yang boleh berkomunikasi keluar. Berikutnya ada update sistem, pertahanan reaktif yang krusial. Meskipun sering dianggap mengganggu, pembaruan sistem operasi adalah salah satu tindakan keamanan paling penting yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, menutup celah keamanan atau vulnerabilities. Yang kedua, ada pelindungan dari ancaman baru. Yang ketiga, ada peningkatan stabilitas dan fitur. Contoh, saat Windows atau macOS meminta restart atau finish updates, itu adalah langkah kritis untuk menerapkan perubahan yang melindungi sistem Anda.
Selanjutnya ada sinergi tiga komponen, membangun benteng pertahanan. Keamanan sistem operasi adalah sebuah ekosistem. Ketiga komponen ini harus bekerja sama untuk menciptakan lapisan pertahanan yang berlapis atau defense in depth. Yang pertama ada manajemen user, bertindak sebagai lapisan kontrol akses internal, mencegah orang atau program yang sah membuat kerusakan di luar izin mereka. Yang kedua ada firewall, bertindak sebagai lapisan pengawasan eksternal, membatasi komunikasi jaringan yang tidak diinginkan dari internet dan jaringan lokal lainnya. Yang terakhir ada update system, bertindak sebagai lapisan pemeliharaan, memastikan fondasi sistem tetap kokoh dan bebas dari kelemahan yang dapat dieksploitasi. Studi kasus nyata, ancaman ransomware dan kelalaian update. Ransomware WannaCry yang menyerang ribuan organisasi global pada tahun 2017 adalah contoh sempurna mengapa pembaruan sistem sangat vital. Ancaman WannaCry. WannaCry mengeksploitasi kelemahan yang disebut Eternal Blue di protokol SMB, Server Massive Block, Windows. Ironisnya, Microsoft telah merilis patch keamanan untuk kerentanan ini sebulan sebelumnya. Akibatnya, komputer yang tidak diperbarui datanya dikunci total. Pengguna harus membayar tebusan atau ransom dalam Bitcoin untuk mendapatkan kunci deskripsi. Solusi keamanan dasar, aktifkan pembaruan otomatis. Jangan pernah menunda security patch. Jangan matikan firewall, pastikan firewall selalu aktif untuk memblokir part yang rentan terhadap serangan jaringan. Yang terakhir ada batasi akun admin. Gunakan akun admin hanya untuk tugas administratif. Gunakan akun standar untuk pekerjaan sehari-hari. Kesimpulan, keamanan dimulai dari kebiasaan. Keamanan sistem operasi Anda tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi lebih pada disiplin dan kebiasaan bijak dari penggunanya. Kelola akses user. Terapkan prinsip akses terkecil. Jangan berikan hak admin kecuali benar-benar diperlukan. Pertahankan firewall. Pastikan firewall perangkat lunak Anda dan hardware aktif untuk menyaring lalu lintas yang berbahaya. Prioritaskan update. Install security patch segera untuk menutup celah keamanan yang ditemukan oleh vendor. Sistem yang aman bukan karena canggihnya teknologi, tapi karena penggunanya bijak dalam menerapkan perhatian terbaik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.